Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini ada kalanya terasa susah atau terasa repot. Ada kalanya orang yang merasakan menjalani hidup ini dengan nikmat, dengan baik. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang lebih penting untuk kita camkan bahwa kehidupan yang diciptakan oleh Allah itu ada dua tempat, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Artinya kita jangan sampai lupa bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat, supaya kita tidak lalai. Bahkan di dalam surat Ad-Duha kita sudah diingatkan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu atau akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Atau dapat dipahami pula bahwa kehidupan akhirat itu merupakan kelanjutan dari kehidupan dunia, di mana kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Selain itu, akhirat itu adalah kehidupan hakiki dan akhir dari kehidupan kita. Dua alam kehidupan tadi, yaitu dunia dan akhirat, itu merupakan alam yang berbeda, akan tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan. Maksudnya satu kesatuan bahwa kehidupan dunia adalah sebuah perjalanan menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Dan kehidupan dunia itu akan menjadi penentu kehidupan akhirat. Maka sebetulnya ya memang berbeda, alam yang berbeda, akan tetapi sebetulnya adalah satu kesatuan. Maka karena yang akan menjadi jaminan keselamatan kehidupan di akhirat adalah bagaimana kita menjalani hidup di dunia, maka kita harus memastikan bahwa dalam kehidupan dunia ini kita harus betul-betul mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Barang siapa yang menjalani kehidupan di dunia dengan jalan yang benar, yaitu menggunakan petunjuk dari Allah, maka akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia, sekaligus juga akan mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita sudah tahu semua bahwa Allah itu menjanjikan kebahagiaan dan keselamatan pada dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Dan Allah itu tidak mungkin ingkar dari janjinya. Maka agar manusia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah, kemudian Allah
menciptakan manusia ini sekaligus sebetulnya memberikan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Inilah bentuk rahman, bentuk kecintaan Allah kepada umatnya. Sudah ditunjukkan, sudah diberikan petunjuknya. Bentuk kebahagiaan dan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah antara lain adalah bahwa Allah akan memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup berupa keterangan jiwa, kemudian rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini berarti halal dan berkah di dalam menjalani hidup di dunia. Begitu juga Allah juga akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan pada kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Jadi petunjuk hidup tersebut itu untuk kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang saya kira kita harus paham bahwa petunjuk hidup yang ada di dalam Al-Quran adalah semua hukum, semua jalan, semua syariat dari Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dan tentu barang siapa yang menggunakan petunjuk tersebut pasti akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan sebenarnya mudah, asalkan memang manusia itu percaya. Artinya manusia beriman secara penuh, dengan penuh hati, dengan sepenuh hati, beriman yakin terhadap Allah dan segala petunjuknya. Karena dengan petunjuknya Allah tidak pernah bermaksud untuk mempersulit, ini catatannya. Allah tidak pernah mempersulit kehidupan hambanya. Syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran, hukum-hukum Islam itu sama sekali tidak bertujuan untuk mempersulit kepada kita semua, melainkan justru untuk mempermudah. Sebab tujuannya adalah untuk menata kehidupan manusia agar lebih baik atau agar maslahat itu tadi. Namun yang dirasakan oleh kebanyakan manusia, hukum Allah itu menyulitkan atau memberatkan untuk dijalankan. Perasaan ini mungkin saja muncul atau mungkin saja terjadi karena manusia di dalam menjalani kehidupan dunia itu lebih mengedepankan nafsu daripada hati. Dan kita tahu bahwasanya bahwasanya nafsu itu adalah cenderung pada syaitan. Dan syaitan itu pasti bertentangan atau melawan hukum Allah. Oleh karena itu, yang menjadi kunci di dalam menjalankan petunjuk-petunjuk Allah agar memperoleh kebahagiaan tadi dan mendapatkan keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat adalah kesabaran. Hanya satu kuncinya, yaitu sabar. Siapa yang bisa sabar, dialah yang akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Shadaqallahul azim.
Kalau saya ambil terjemahnya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa isyarat atau hikmah yang dapat kita petik dari ayat tersebut, antara lain bahwa manusia dalam menjalani kehidupan di dunia itu akan mendapatkan cobaan atau akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pasti. Karena tadi bahasanya di situ adalah walanabluwannakum. Kalau dalam tata bahasa Arab, di situ ada lam taukid dan nun taukid. Fungsinya adalah untuk penguat. Itu artinya pasti manusia itu semuanya akan mendapatkan ujian dari Allah, akan mendapatkan cobaan dari Allah tanpa terkecuali. Nah, ujian itu di situ disebutkan ada 5. Jadi ada kemungkinan orang itu mendapatkan 5 ujian tersebut, 5 bentuk ujian tersebut, atau mungkin salah satu atau 2 atau 3 dari 5 bentuk ujian itu. Apa saja? Yang pertama adalah al-khawf. Al-khawf, ketakutan. Dalam ayat tersebut, beberapa mufassir itu memahami atau menafsiri al-khawf itu sebagian kecil atau sedikit ketakutan. Jadi Allah itu akan memberikan cobaan atau ujian kepada kita, yaitu berupa sedikit ketakutan, rasa takut. Artinya Allah itu akan mencoba, akan menguji manusia dengan memberi ketakutan yang kecil atau sedikit. Bukan ketakutan yang sangat. Maksudnya ketakutan yang sedikit ini berarti tidak sepenuhnya takut, berarti masih memiliki sebagian yang cukup untuk keberanian. Ketakutan itu sebuah perasaan yang ada di mana-mana. Ada di mana saja, kapan saja. Dalam masalah kehidupan manusia itu pasti muncul atau pasti ada ketakutan. Perasaan ini sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Artinya lantaran ketakutan atau ketakutan itu dapat menyebabkan kegagalan, atau dapat menyebabkan kemunduran, atau dapat menyebabkan stagnasi atau kemandegan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Mungkin terhambat karena takut. Jadi lantaran takut inilah orang akan gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, berarti ketakutan ini, lantaran ketakutan ini juga dapat menggagalkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ju', kelaparan atau lapar. Kelaparan ini adalah gambaran orang yang tidak memiliki penghasilan atau rezeki untuk dimakan, atau disebut juga miskin, kemiskinan. Manusia yang berada dalam keadaan kelaparan atau kemiskinan itu tadi, artinya dia sedang merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia sedang merasakan kesedihan. Berarti pada saat itu orang tersebut menerima kondisi yang tidak membahagiakan atau tidak mendapatkan kebahagiaan. Kelaparan ini
dapat terjadi karena memang kita tidak mempunyai penghasilan, misalnya karena miskin, atau bisa juga lantaran sedang terjadi krisis pangan atau paceklik, atau juga karena hal-hal lain yang menyebabkan kita itu tidak memiliki, pada saat tertentu kita tidak memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasti berat menyandang keadaan yang demikian. Tapi ingat bahwa ini adalah sebuah cobaan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, naqsim minal amwal, kekurangan harta atau dikurangi hartanya. Dalam keadaan ini bisa jadi pada awalnya manusia itu telah memiliki harta, atau sebut saja telah kaya, pernah kaya, atau pernah sukses dalam usahanya. Akan tetapi karena suatu hal, harta dan kekayaannya itu habis. Ya, mungkin karena boros, mungkin karena boros dalam penggunaannya, atau karena bangkrut usahanya, serta sebab-sebab lain yang menyebabkan hartanya itu berkurang. Ini juga sesuatu keadaan yang sangat menyedihkan atau sangat menyakitkan. Nah, dalam kondisi seperti ini tadi, itulah seseorang itu berarti tidak mendapatkan kebahagiaan atau sedang tidak bahagia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wa naqsim minal anfus, dikurangi jiwanya. Yang dimaksud di sini dikurangi jiwanya adalah bisa jadi karena sakit, terutama sakit keras. Dari sehat menjadi tidak sehat. Misalnya juga karena cacat serta sakit lainnya. Dan bisa juga berupa kematian salah satu anggota keluarga kita. Semua ini sangat menyakitkan hati, atau perasaan bahagia itu hilang karena tidak ada atau tidak bisa merasakan nikmatnya hidup, atau kehilangan salah satu anggota keluarga yang dicintainya. Ingat bahwa ini adalah salah satu bentuk cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima atau yang terakhir tadi itu minas samarat. Sebetulnya naqsim minas samarat, dikurangi buah-buahannya. Maksudnya atau antara lain bisa dalam berupa gagal panen, baik disebabkan oleh hama maupun oleh kekeringan atau oleh penyebab apapun. Padahal misalnya upaya perawatan sudah maksimal, pemupukan juga sudah maksimal, sudah dilakukan semaksimal mungkin. Tiba saatnya menunggu panen, ternyata terserang hama atau kekeringan, di mana hujan tidak kunjung turun, sehingga panen yang ditunggu tidak menghasilkan. Nah, tentu apabila seseorang tertimpa nasib seperti ini, pasti juga akan merasakan kesedihan dan kepedihan yang luar biasa. Nah, tapi di dalam surat tadi yang saya bacakan tadi, wabashiris sabirin, hai Muhammad, berilah kabar gembira. Jadi Allah itu sengaja memberikan cobaan atau ujian dengan menimpakan 5 keadaan tersebut, 5 keadaan atau 5 ujian seperti yang saya jelaskan tadi. Kepada siapa? Kepada semua umat yang beriman. Tujuannya adalah agar manusia justru akan mendapatkan kebahagiaan atau keselamatan dan kesejahteraan hidup. Nah, maka tadi ayat tadi adalah wabasyiris sabirin. Di dalam ayat tersebut diterangkan bahwa bagi orang-orang yang sabar menghadapi kelima ujian tersebut di atas, akan diberikan kepadanya kegembiraan. Di situ tadi kan wabasyir, basyir, berilah kabar gembira. Coba, yang namanya gembira itu pasti tumbuh atau lahir dari orang yang keadaannya bahagia. Karena bahagia dia gembira. Tidak mungkin
mungkin gembira itu muncul dari orang yang susah. Gembira itu dia berarti sedang bahagia. Jadi di situ Allah menggunakan basyir atau gembira itu sebetulnya ya Allah di situ menunjukkan output dari keadaan yang sebenarnya, yaitu keadaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan. Nah, lantas bahagia, lantaran bahagia, lantaran sejahtera itulah orang itu gembira. Jadi gembira yang dimaksud di sini ya sebetulnya ya kebahagiaan itu tadi atau kesejahteraan itu tadi. Jadi sekali lagi Allah akan memberikan kepada orang yang bersabar tadi kegembiraan. Kegembiraan itu dalam hal ini seperti yang saya jelaskan memiliki arti yang sangat luas. Bisa berarti kebahagiaan, bisa juga kesuksesan, bisa juga kesejahteraan, bisa juga keselamatan dan lain sebagainya. Semua itu akan didapatkan manusia setelah melewati ujian. Lantas siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang sabar yang dijanjikan akan mendapatkan kabar gembira tadi atau kebahagiaan tadi? Nah, di kelanjutan ayat tersebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, musibah yang dimaksud adalah kelima cobaan atau ujian sebagaimana saya jelaskan di atas tadi. Seseorang yang tertimpa kelima keadaan tersebut, kita apabila tertimpa kelima keadaan tersebut harus sabar dan harus mengembalikan seluruh persoalan yang kita hadapi, yang dihadapi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebetulnya qaulu di situ itu mengandung dua makna, yaitu qaulun bil lisan dan qaulun bil qalbi. Qaulun bil lisan itulah yang disebut dengan melafalkan atau mengucapkan kalimat tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang lebih penting yang dikehendaki dalam ayat ini adalah bahwa kita selain mengucapkan dengan lisan, yaitu melafalkan kalimat tarji' itu, juga harus ada kesadaran di dalam hati. Harus ada kesadaran di dalam hati bahwa kalau kita hanya mengucapkan berarti melafalkan kalimat tarji', sedangkan yang dimaksud dengan pengucapan dalam hati adalah pernyataan kesadaran, mengembalikan kesadaran di dalam hati bahwa apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dijalani, seluruh permasalahan itu adalah dari Allah dan maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tarji' ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran hati, sebab semua persoalan itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak mampu menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, yang dimaksud dengan mengembalikan semua persoalan kepada Allah adalah dengan cara muhasabah, tafakkur, yaitu mengevaluasi diri, memikirkan tentang apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, serta apa yang harus dilakukan. Barangkali mungkin terdapat kesalahan, baik kelalaian, kesalahan atau kelalaian kepada orang lain. Berarti kalau memang ada kesalahan atau kelalaian kepada orang lain, ya harus minta maaf kepada orang tersebut. Atau mungkin juga banyak perbuatan dosa, kita banyak ingkar kepada Allah,
berarti kita harus bertaubat. Lantaran kelalaian-kelalaian baik yang dilakukan kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dapat mengakibatkan kerugian atau kefatalan. Saudara-saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah, sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang telah membuka toko, ya, yang mudah misalnya toko kelontong atau yang lainnya, dan usahanya sukses. Kemudian ada pembeli dan pelanggan cukup banyak. Karena kesuksesan usahanya, dia menjadi orang yang kaya raya. Ini berarti menggambarkan bahwa orang tersebut telah diberi kebahagiaan berupa rezeki yang cukup. Tapi misalnya ini kan contoh, semoga saja tidak terjadi pada diri kita. Beberapa tahun kemudian dia bangkrut dan tokonya tidak ramai lagi. Kebangkrutan itu terjadi antara lain bisa jadi misalnya karena hidup mewah, karena hidup boros, dia menggunakan uang usahanya untuk keperluan kemewahan dan pemborosan tersebut misalnya, dan akhirnya manajemen toko atau usahanya menjadi kacau. Ditambah lagi memiliki penyakit yang cukup berat lantaran pola makan yang tidak sehat. Karenanya pengobatan pun mengeluarkan biaya yang cukup tinggi pula. Nah, karena keadaan itu, akibat dari keadaan itu, misalnya kemudian dia menjadi stres. Karena bangkrut, dia menjadi stres. Kemudian karena stres itu, maka pelayanan terhadap pembeli, terhadap pelanggan ini juga menjadi tidak maksimal atau mungkin tidak menyenangkan. Sehingga mengakibatkan para pembeli atau pelanggan itu pergi. Nah, dalam hal ini Allah memberikan cobaan atau ujian kepadanya, baik demi keimanan dia maupun demi kebaikan dan kesuksesan usahanya. Menguji demi keimanan dia maksudnya adalah, adakah setelah dia diberi nikmat berupa kekayaan harta tadi, kekayaan harta yang melimpah oleh Allah itu, kemudian dia menjadikan dia meningkat ibadahnya atau tidak. Nah, ini yang harus kita muhasabah, kita harus evaluasi diri. Apabila setelah diberikan nikmat ternyata banyak ingkar dan maksiat, Allah mengingatkan kepada siapapun, kepada kita, kepada orang yang ada di contoh ini, agar kembali kepada jalan Allah dengan cara mengambil nikmat yang telah diberikan kepadanya. Artinya nikmat yang sudah diberikan, yang tadi sudah sudah kaya raya, diambil lagi oleh Allah. Sebab apabila nikmat tersebut tidak diambil, justru dikhawatirkan dia akan terjerumus selalu dalam kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberi ujian, menguji kepada orang yang ada di dalam contoh ini, itu adalah demi kebaikan atau demi kesuksesan usahanya. Dengan demikian ada beberapa hal yang harus dipahami dalam hal ini, bahwa penggunaan uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bertambahnya aktivitas adalah bagian dari manajemen. Apabila sebelum memiliki kekayaan, menjalani kehidupannya dengan apa adanya atau sederhana, tetapi setelah memiliki kekayaan, tiba-tiba berubah gaya hidupnya, mulai dari makanan, pakaian, sering keluar dengan tujuan hura-hura, ke diskotik misalnya, mobil juga harus yang mewah, dan seterusnya. Sampai akhirnya kesehatan pun terserang, tidak terasa antara pengeluaran dengan pemasukan tidak imbang. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya terpaksa harus menghutang. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah salah satu gambaran dari ujian Allah itu bukan untuk
menyengsarakan, tapi justru untuk mengembalikan kita kepada kebaikan dan kebahagiaan. Itulah ujian dari Allah. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tentu, kita semua tentu harus sadar, menyadari bahwa pemborosan, gaya hidup mewah ternyata dapat menjerumuskan manusia kepada kesengsaraan. Maka dalam posisi seperti ini kita harus mengevaluasi, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sampai pada titik kesadaran bahwa kekayaan dan kemewahan dapat dicapai. Namun apabila Allah menghendaki mengambilnya, apabila Allah menghendaki untuk mengambilnya, sangat mudah sekali dan sangat cepat sekali kekayaan itu bisa hilang. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua, sebenarnya Allah itu dengan ujian-ujian tadi yang sudah saya sampaikan, itu memiliki maksud yang baik dengan memberikan ujian kepada manusia, yaitu demi kemaslahatan atau kebahagiaan manusia yang diuji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga muhasabah saya ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin.